Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang support terus Cerita Untung, dan tentunya juga kebersamaan dengan Ustadz Arta ini salah satu yang ditunggu teman-teman, karena kemarin ketika episode sebelumnya menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan yang ingin dibahas lebih detail mengenai petualangannya Onis nih, si Onis ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita akan ngobrol dengan guru kita Ustadz Arta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Waduh, emang perlu dilestarikan Ustadz Arta nih. Kemarin yang komen banyak juga untuk banyak, ini ya, arti apresiasi yang kemarin ya. Jadi banyak yang kepo juga sebenarnya nih. Banyak yang kepo. Karena yang ditampilkan sama Ustadz ini adalah ya bukan dari hasil ngarang ya, karena memang ada sumber-sumber yang kemudian dicantumkan. Nah, kita akan mulai dari mana nih, Ustadz? Ya, kemarin kan banyak yang bertanya ya tentang lanjutan dokumen fakta-faktanya tentang gerakan Freemasonry itu. Nah, ini yang kemarin belum sempat kita ungkap. Nah, ini dokumennya. Di antaranya yang bisa dilihat di situ. Kemarin kan kita sempat bicara tentang Sumpah Pemuda. Ya. Nah, ini Kongres Pemuda Indonesia tahun 1926. Ya, sebelum nanti ada Kongres yang 1928 melahirkan Sumpah Pemuda itu. 1926 itu diadakannya itu, coba dibaca yang di bold merah. Coba digedein. Di bold merah itu tertulis di situ diselenggarakan di depan Gedung Setan. Nah, ini Gedung Setan ini dulu istilah untuk loji Freemasonry atau tempat berkumpulnya organisasi atau anggota-anggota Freemasonry untuk mengadakan acara-acara. Dan ini buktinya gitu loh. Jadi kalau ada yang kemarin bertanya, mana buktinya keterlibatan Freemasonry dalam Kongres Pemuda? Nah, ini buktinya. Jadi kali lagi ini Kongres Pemuda Indonesia pertama 1926. Kalau nanti kan yang 1928 melahirkan Sumpah Pemuda ya. Kalau kita bicara seperti ini artinya kita sedang membicarakan fakta nih. Ya, jadi loji-loji itu kalau bahasa versi Indonesianya itu Gedung Setan. Dulu disebutnya Gedung Setan. Kenapa ya? Maksud dengan sengaja menyebutnya ada Gedung Setan gitu ya? Dulu kan menurut cerita orang-orang yang tinggal di sekitarnya itu katanya ada ritual-ritual yang tentu bagi mereka aneh gitu ya. Itu makanya disebut satanik gitu ya. Satanik, makanya disebut sebagai Gedung Setan atau Gedung Setan. Nah, itu kan jelas itu. Ini di loji Freemasonry di Batavia, di loji Bintang Timur yang kemarin sempat kita upload gambarnya di Jalan Budi Utomo ya. Dan ini memang di buku judulnya tuh kalau nggak salah buku judulnya 40 tahun Sumpah Pemuda. Itu dijelaskan tuh memang ada keterlibatan ya baik Freemasonry ataupun Teosofi. Foto ini dari situ. Kita ambil foto ini, makanya di situ disebut diadakan di Gedung Setan. Di antara tokohnya itu namanya Tabrani. Tabrani ini aktivis Teosofi dan Freemasonry, dan dia anggota atau penerima beasiswa dari Teosofi. Nama lembaganya tuh Dinaran Van Indi. Itu yang memberikan beasiswa kepada tokoh-tokoh Indonesia yang beasiswa itu dari kelompok Teosofi. Oh, ya ini M Tabrani nih ya? Iya, M Tabrani. Oh gitu ya, beberapa tokoh-tokoh ada di sini nih. Dan ini persoalan ini dulu sudah menjadi perbincangan di kalangan aktivis pemuda ketika itu soal Freemasonry dan Teosofi, atau mereka nyebutnya dulu kan Freemasonry ya. Nah, itu menjadi perbincangan. Jadi kalau misalnya ada yang mempertanyakan mana faktanya, ya ini diantaranya gitu, buktinya ini. Waduh, jadi ternyata bukan. Jadi perbincangan kita ini udah pernah dibincangkan dulu gitu teman-teman semuanya ya. Dan mudah-mudahan sekarang makin kita lebih aware gitu. Jadi ini semi susupi dikit ya berarti ya. Ada Sarbini, ada W.R. Supratman di sini. Iya. Jadi memang kalau yang saya baca memang ya terlibat sebagai penyelenggara dan funding ya atau pendanaan. Tapi paham nggak mereka ini kalau ada tunggangan? Ya paham, karena kan Teosofi ketika itu bukan organisasi yang sembunyi kan, artinya organisasi yang memang terang-terangan. Dan rata-rata memang kalau kemarin kita bahas tentang doktrin-doktrin mereka, jadi kan kemarin kita bahas tuh Freemasonry dan Teosofi, dua gerakan atau dua organisasi yang mempengaruhi elit modern Indonesia. Makanya saya tulis buku ini, Freemason dan Teosofi, persentuhannya dengan elit modern di Indonesia. Weh, ini buku tahun berapa nih, Son? Ini tahun 2019.
Freemason dan Teosofi di Indonesia. Dari nama Teosofi apa gabungan teologi dan Sofi? Ya, memang Teosofi itu kalau secara istilahnya ya dari Theos artinya kan Tuhan gitu ya. Sofi kan kebijaksanaan Tuhan. Tetapi yang dimaksud dalam gerakan Teosofi itu nanti kita bisa tahu tuh apa saja doktrin-doktrinnya, terutama tentang kemanusiaan kan yang kemarin kita bahas itu. Nah, itu yang menjadi pokok gerakan mereka itu adalah humanisme itu yang humanity above all, kemanusiaan di atas kemanusiaan di atas segala-galanya gitu ya. Iya, benar. Nah, ini yang saya pikir ketika kita bicara tentang ini maka kita berbicara tentang sejarah dan berbicara juga tentang apa sih gerakan mereka. Kita kemarin sempat bahas bahwa Freemasonry itu lebih banyak ke gerakan politiknya, Teosofi ini ke gerakan pemikiran atau gerakan keagamaannya atau gerakan kebatinannya. Nanti paham pluralisme itu mereka tuh yang mempropagandakan juga unity of religion ya, penyatuan agama-agama atau unity of God, penyatuan Tuhan gitu ya. Sehingga mereka mengatakan Tuhan kita dengan Tuhan agama yang lain cuman beda nama saja. Kita menyebutnya Allah, orang Yahudi menyebutnya Yahweh gitu ya. Ya cuman beda nama saja. Pada esensinya katanya sama. Itu. Jadi kayak semacam nih moderasi beragama gitu ya sekarang ya. Jadi Tuhan sama, nyebutnya aja beda gitu. Kalau nggak ada lagunya tuh. Tuhan tuh satu, kitanya aja nggak sama. Ada lagunya tuh. Padahal kalau misalnya mereka mengatakan Tuhannya sama dengan Tuhan kita, maka syariatnya kan harusnya sama. Sedangkan mereka nggak, syariatnya berbeda tapi ngaku Tuhannya sama. Apalagi Al-Quran menyebut amal orang kafir, arti yang ingkar kepada Allah, kepada syariat yang dibawa oleh Muhammad SAW itu habitat a'maluhum, amalnya itu gugur sia-sia. Jadi ya pengakuan klaim-klaim mereka itu sebenarnya mengarah pada nanti semua yang berkaitan dengan agama, semua yang berkaitan dengan Tuhan disingkirkan. Bukan cuma Islam maksudnya, apapun itu. Iya, makanya pluralisme agama itu ujung-ujungnya bisa dibilang nanti ateisme. Dia tidak minimal agnostik, ya tidak yakin dengan keyakinan agamanya atau tidak percaya dengan agama. Tidak percaya dengan konsep agama gitu lah ya. Konsep agama. Nah ini yang berbahaya kan. Jadi kalau kita bicara tentang fakta-fakta ini bukan hanya sekedar dokumen sejarahnya saja, tetapi memang ada propagandanya. Ajaran-ajarannya yang ada terekam dalam dokumen-dokumen sejarah gitu loh. Jadi kalau dibilang bahwa mungkin ideologi Islam kali paling sulit ya. Sulit untuk dileburkan gitu kan. Menjadi ateis atau juga agnostik gitu kan. Walaupun ada yang ikut tapi kayaknya paling sulit ya. Karena dari dulu musuhnya itu lagi kan. Ya memang yang paling melakukan resistensi atau perlawanan terhadap kelompok ini ya Islam ya. Kita bisa lihatlah dalam misalnya dulu ada Teosofi itu pernah masuk ke Pekalongan tahun 18-an. 1800-an tuh udah masuk. Pekalongan ini kan kota santri. Itu terjadi pergolakan dan itu ada dibahas dalam buku-buku sejarah gitu bagaimana pergolakan mereka terhadap kelompok Teosofi atau ini nama kelompoknya sebenarnya The Theosophical Society, masyarakat Teosofi Internasional, The Theosophical Society International. Ini yang membawa paham ini ya rata-rata memang mereka yang dia seorang Freemason dan dia juga seorang Teosof. Tapi berarti itu kalau zaman dulu kan kelihatan pasti dia bukan orang Indonesia gitu. Kalau sekarang kan ya yang membawa mereka. Dalam buku yang ditulis oleh Robert Van Niels, ini seorang peneliti, judulnya bukunya Munculnya Elit Modern di Indonesia. Nah itu kita tahu tuh latar belakang elit modern di Indonesia. Itu dikatakan yang paling berpengaruh pada pembentukan elit modern di Indonesia adalah para humanis-humanis Eropa ketika itu. Nah humanis-humanis Eropa ini yang membawa paham itu tadi. Mereka rata-rata kebanyakan anggota Freemasonry dan juga anggota Teosofi. Jadi kalau kita bicara tentang Teosofi di sini bukan dalam arti pengertian secara bahasa tadi ya, Teo artinya Tuhan, Sofi artinya gitu. Tapi ini Teosofi yang gerakan ya. Organisasi, kita sedang membicarakan organisasi Teosofi internasional.
Gitu. Jadi ada misionarisnya juga ya mereka ya. Jadi organisasinya kalau sekarang mungkin, nah sekarang masih ada nggak sih, Sat? Masih. Dan masih melakukan kegiatan walaupun. Jadi masih. Oh, ternyata. Dan itu masih ada loji mereka masih ada. Jadi cabang-cabang dari si ONIS ini macam-macam ya sebenarnya ya, dengan berbagai bentuk nama gitu ya. Iya. Mencoba masuk dari sisi sini gitu ya. Makanya kalau dalam studi Islam ini kan studi pemikiran Islam atau Islamic Studies itu, ini kelompok-kelompok seperti ini masuk dalam kategori harokah hadamah, gerakan perusak, ya, gerakan perusak akidah. Nah, ini nggak bisa dianggap remeh. Ya dulu tokoh-tokoh kita menolak gerakan ini. Kalau sekarang tiba-tiba misalnya mereka seperti mendapatkan angin misalnya, atau tidak ada kritik dari kita umat Islam, ya mereka pasti akan terus berkembang gitu loh. Yang paling sederhananya itu tadilah paham pluralisme mereka kampanyekan, pluralisme agama. Iya kan, ketika satu ideologi yang masuk itu ketika mungkin bertabrakan dengan Islam, biasanya mereka Islamkan ideologinya kan. Liberal masuk nggak ketemu, jadi Islamnya Islam liberal gitu. Ini versi Islamnya ya, begini. Dan hampir semua istilah-istilah itu bukan dari umat Islam loh. Kayak misalnya istilah Islam liberal itu kan dari mereka. Islam inklusif, Islam emansipatoris, Islam macam-macam lah. Islam progresif bukan dari kita. Bahkan Islam liberal kan pengakuan mereka. Mereka mengakui sendiri kami ini Islam liberal. Bukan kita yang nuduh mereka Islam liberal. Bukan kita yang nuduh mereka Islam pluralis. Tapi pengakuan-pengakuan istilah-istilah ini dari mereka untuk menjelekkan Islam, untuk melakukan pembusukan terhadap Islam. Kita nggak pernah menyebut kami ini Islam pluralis, kami Islam progresif, kami Islam emansipatoris, nggak pernah. Itu dari mereka semua. Tapi memang upaya untuk memberikan label atau mengklaster atau ya memfolder-folderkan itu kan memang upaya-upaya untuk memisahkan dari persatuan kan gitu. Walaupun nggak begitu misalnya. Sekarang Islam juga ya tergantung masa pengajian ya kan. Ya memang kan mereka diantaranya itu perang pemikiran itu kan melalui istilah-istilah itu. Iya. Melalui perang terminologi disebutlah Islam radikal. Ini kan yang disematkan. Iya. Nah, artinya biar terpisah gitu kan dari yang lain. Pinter juga ya. Gitu. Next. Ini loji-loji mereka, loji Freemasonry ini. Oh gitu. Itu ada di Batavia, ada di Salatiga, ada di Bandung, Salatiga ada juga. Ada di Semarang, Purwokerto, Solo. Waduh, ini listnya Cirebon, guys. Jember, list jelas ini ya. Jogja, Probolinggo. Sekarang namanya apa, Sat? Ya sekarang sebagian tentu gedung-gedungnya sebagian udah ada yang nggak ada, sebagian lagi udah beralih fungsi. Cirebon itu namanya Cirebon ya. Pengalengan, Mojokerto, Arbet Wiker, Excelsior. Oh, Excelsior tuh nama loji. Iya. Kayak nama kopi. Serajudal, Fraternitas, Le Constant, Evidel. Iya. Udah macam ada bahasa Prancis, ada yang bahasa Belanda. Itu diantara yang terkenal tuh Loji Mataram di Yogyakarta. Loji itu Mataram. Dulu pernah diadakan Kongres Budi Utomo di situ. Oh, jadi Budi Utomo itu bagian dari movement itu? Ya bisa dibilang, kalau saya menyebutnya terpengaruh oleh gerakan Freemasonry. Dan itu hampir semua ketua Budi Utomo itu anggota Freemasonry. Dan itu pengakuan mereka, bukan tuduhan kita. Misalnya ada namanya Dr. Rajiman Widyodiningrat. Itu Rajiman ini kan yang mimpin sidang BPUPKI yang kemudian nanti lahir Pancasila tuh. Perdebatan persidangannya kan yang mimpin tuh Rajiman. Rajiman ini dia anggota Freemasonry. Dalam buku dia sendiri. Gitu loh. Apa ada backup dana nggak sih dari mereka? Atau apa kepentingan mereka sih sampai ini? Ya tentu pasti ada pendana organisasi kan agar berkembang tentu ada pendanaan mereka. Ini kan mereka jaringan internasional, gerakan internasional, pasti pendanaannya juga internasional kan. Dan punya peran nggak sih untuk dalam perpolitikan gitu? Maksudnya memberikan pengaruh nggak sih kepada pemangku kebijakan? Sangat berpengaruh dong. Makanya saya sebut persentuhannya dengan elit modern di Indonesia. Makanya bisa coba Mas Ari bayangkan gitu ya. Kita ini kan mayoritas Muslim. Ya. Mayoritas nih Indonesia mayoritas Muslim. Tapi syariat Islam susah banget tegak. Iya. Iya. Sistem pemerintahannya masih didominasi oleh paham sekular. Ya kan? Ya. Nah, upaya-upaya untuk mensekularisasikan sistem gitu ya, kemudian menjegal upaya-upaya menegakkan syariat,
Ya itu dari mereka. Oh iya. Melalui pengkaderan terhadap elit-elit modern. Kalau enggak udah ada dia dulu kali berubah ya. Iya, dan ini memang pertarungannya luar biasa. Dan biayanya nggak kecil tuh artinya. Iya, mereka kan ada semacam kayak mentor yang kemudian membidik siapa-siapa yang harus dikader. Misalnya Sunokogronye ya, Sunokogronye itu dia mencari tuh siapa yang kiranya bisa dikader kemudian bisa mempengaruhi masyarakat atau rakyat agar sesuai dengan paham mereka. Jadi mereka nyari influencer juga zaman dulu ya. Influencer. Makanya saya bilang kan yang direkrut mereka bukan orang biasa, bukan orang lagi ngopi di warung kemudian direkrut, enggak, rata-rata top leader. Tapi paham nggak sih para influencer zaman dulu itu kalau mereka direkrut apa mereka happy aja karena ada biayanya gitu? Rata-rata paham karena kebanyakan dari mereka orang terdidik. Makanya mereka rata-rata sekolahnya di Belanda. Anak priai, anak pamong praja. Ini kan bukan orang-orang bodoh. Dan kesannya keren gitu ya zaman itu kan. Kalau dianggap mungkin pemikiran dari modern Eropa. Gitu kan. Waduh, nah ini jadi pengaruhnya ke situ, pengaruhnya ke pluralisme, ya, tentang humanisme, sehingga upaya-upaya dan itu dulu ya kelompok yang terpengaruh oleh mereka ini pernah melakukan pelecehan-pelecehan juga terhadap Islam. Contohnya menyebut Nabi SAW sebagai pemadat atau pecandu. Kemudian hypersex itu ada ditulis di koran mereka, namanya koran Jawi Hisworo. Dan itu melahirkan kalau sekarang ada 212, dulu ada juga apel akbar dipimpin oleh Sarekat Islam. Muncullah semacam kayak laskar namanya Tentara Kanjeng Nabi Muhammad. Wah, itu lebih serem lagi. Yang mimpin Hoshokuro Aminoto. Hoshokuro Aminoto itu kemana-mana naik kuda dia. Gagah, dia pimpin itu. Jadi Tentara Kanjeng Nabi Muhammad itu mengadakan apel akbar umat Islam untuk menolak pelecehan terhadap Nabi Muhammad yang disiarkan di koran Jawi Hismoro, di koran dulu ada majalah Bangun, majalah Timbul, ini punya mereka. Masih semua. Ada nggak majalahnya? Capture-nya? Masih. Ada fotonya? Ada di buku saya ada. Oh ya, menarik juga nih guys. Bahkan kemudian kalau zaman Sarekat Islam itu muncul Tentara Kanjeng Nabi Muhammad untuk mengkanter itu, pada masa selanjutnya muncul namanya Komite Pembela Islam. Jadi Ruh 212 dulu udah ada juga. Ada juga ya. Namanya Komite Pembela Islam itu kalau dulu kan nyebutnya apel akbar. Apel akbar di lapangan. Di situ menolak keras pelecehan terhadap Islam. Kelompok mereka yang melakukan pelecehan. Yang mancing mereka juga gitu ya. Mereka tuh secara terbuka lewat media massa mereka. Misalnya mereka mengatakan ke Bovendigul lebih baik daripada pergi ke Mekah. Itu ada. Oh, mirip-mirip ya memang ya. Aduh. Dan uniknya nih apa namanya Hoshokuro Aminoto ini kan partai Sarekat Islam gitu ya, iya. Ini Sarekat Islam ya. Sarekat Islam kan, Sarekat Islam. Beliau ini pesantrennya itu, pesantren waktu kecilnya beliau ini yang sekarang itu jadi pendopo rumahnya Pak Anies Baswedan. Karena pesantrennya udah ambruk dibawa, ternyata pesantrennya beliau dulunya. Pesantren Tegal Sari namanya. Tegal Sari ya. Udah gitu kalau nggak salah Sarekat Islam itu partai Islam pertama yang menjaga akidah lurus di zaman itu ya. Ya, memang lahirnya Sarekat Islam itu diantaranya untuk membentengi upaya-upaya perusakan terhadap Islam dan memajukan rakyat Indonesia secara nasional. Jadi organisasi yang coraknya nasional itu dulu malah justru organisasi Islam. Sedangkan kayak Budi Utomo tuh masih coraknya kedaerahan. Dulu ada Yong Java, Yong Sumatera, Yong Ambon, Yong Batak, yang betul ini kedaerahan semua. Muncullah namanya Yong Islamitenbon, organisasi perhimpunan pemuda Islam yang coraknya nasional. Jadi entah mau Jawa mau jadi Ambon gitu, nggak ada sekat ya. Nggak ada sekat. Jadi mereka berjuang untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan suku. Termasuk Sarekat Islam. Berarti emang setiap waktu ada orangnya, setiap orang ada waktunya, itu benar ya guys. Jadi maksudnya ada yang berjuang di zamannya selalu ada gitu. Ya kan katanya sejarah berulang ya. Cuma berulang aja gitu ya. Dengan cara mereka ya begitu dulu. Gitu untuk menjaga akidah tetap di situ ya mereka bikin. Dan memang sunatullahnya itu setiap fase itu ada tokohnya, ada pejuangnya. Dan itu Nabi kan mengatakan gitu. Akan selalu ada orang yang tegak berdiri untuk membela kebenaran. Zohirina alal haq kata Nabi. Yang tegak berdiri pasti ada.
Biasanya kayak gitu banyak yang benci juga tuh, Sat. Iya banyak. Waktu itu juga banyak yang benci dong. Iya. Ya kan ini banyak banget ya organisasi. Bukan hanya dibenci, bahkan ditangkap. Oh, bahkan dibunuh mungkin bahkan ininya. Diasingkan. Apa namanya? Karakternya dibunuh. Iya. Oh. Dibunuh. Waduh. Ya dengan tuduhan-tuduhan macam-macam. Ya, tuduhan radikal lah. Tuduhan anti pemerintah. Banyak kesamaan ya, seperti sekarang. itu. Jadi nggak enak nih kita nih. Jadi resiko sunatullah perjuangan ya pasti begitu. Iya. Jadi ini udah repetisi ya. Sebelum nyemplung tahu dulu risikonya. Gitu. Sebelum mereka pun udah ada juga sebelumnya pasti kan. Waduh, ini hanya pengulangan aja guys. Masalahnya mau ikut apa namanya? Ya maksudnya tetap akan ada yang berada di posisi itu. Masalahnya di kita apa enggak gitu kan? Next. Nah ini orang-orang Yahudi di Nusantara rata-rata mereka ini adalah pegawai kolonial. Ya biasanya di perkebunan teh, ya, kemudian di pabrik gula. Nah, ini artinya orang-orang yang dia punya jabatan, terdidik gitu loh, bukan orang-orang biasa. Dan mereka rata-rata punya ideologi, punya paham yang tadi, kalau nggak Freemasonry, dia teosofi. Gitu loh. Sebenarnya Freemasonry sama teosofi cuma beda label aja. Beda aja, orang-orangnya sama. Kayak misalnya, kayak misalnya nih, tadi saya sebut misalnya Rajiman Weddiodiningrat, itu dia anggota teosofi juga, anggota Freemasonry juga. Loji Freemason kadang dipakai untuk kegiatan teosofi, seperti Loji Bintang Timur di Batavia. Atau misalnya ada tokoh namanya Leberton, itu dia seorang teosofi dan seorang Freemason juga. Itu plan B kayaknya ya. Jadi contohnya dengan misi visi yang sama. Variannya banyak. Cuma beda bendera. Kalau ada satu yang kenapa masih ada gerbong lain gitu kan. Jadi ada plan B aja gini. Tapi punya jadi misi makanya yang sama. Di buku saya tulis Freemasonry, dari Freemasonry ke teosofi satu nama beda satu nama dua nama beda. Iya. Satu tujuan. Iya, artinya mereka memang sebenarnya orangnya itu aja. Oh. Jadi saya tegasin nih, kalau kita bicara tentang teosofi ini, artinya teosofi dalam makna gerakannya, organisasi ya, bukan tadi istilah tadi bukan. Yes, next. Nah ini yang kemarin saya ceritakan, ada keluarga namanya Robert Casuto di Batavia. Ini Kongres Zionis pertama di Swiss, dihadiri oleh Robert Casuto. Saya nggak tahu yang mana, tapi ini saya ambil dari dokumen keluarga Robert Casuto. Kalau nggak salah 1873 betul ya? Kongres pertama di Swiss. Ya sekitar itu ya, tahun 1876 atau apa gitu ya. 76 ya? 1876. Ini artinya kan mereka ini ada orang dari Batavia namanya keluarga Robert Casuto hadir di Kongres Zionis pertama. Datang dari sini, dari Batavia ke sana, ke Swiss. Kok namanya kayak orang Jepang ya? Robert Casuto. Casuto. Ada di antara ini. Ada di antara itu. Sebenarnya kalau ada tulisan di bawahnya itu Kongres Zionis pertama, Zionisten Kongres. Itu ada tulisan di bawahnya itu, yang terpotong. Ya, sebenarnya peran media ternyata penting juga ya guys ya. Ini kan awal-awal adanya fotografi. Kalau ada kan semuanya terdata, tercatat bahwa ini. Makanya saya ingin menegaskan di sini ya, Yahudi yang datang ke dulu namanya Hindia Belanda atau Hindia Timur, itu memang mereka bukan sekedar pebisnis, tapi mereka punya kesamaan cita-cita untuk negara mereka, untuk Zionisme itu, ya untuk berdirinya Zionisme internasional itu. Kan mereka hadir bukti di Kongres Zionisme Internasional, bahkan banyak mereka mendonasikan uangnya sebagainya. Jadi sebenarnya bukan cuma semata-mata ingin mencari rempah-rempah untuk Belanda seperti sejarah yang kita baca ya teman-teman. Ternyata mereka juga punya misi untuk menyebarkan ideologi. Nah, ini satu contoh nih ya, mungkin bisa di zoom atau apa nih. Ini satu permintaan keras. Ini dari teosofi. Organisasi Teosofi Internasional meminta para anggotanya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia atau di Hindia Belanda ketika itu, untuk membantu orang-orang Yahudi. Suatu permintaan keras bagi keselamatan saudara kita bangsa Yahudi. Ini kayak perlu kita foto nanti ya. Ya, ini nanti saya tinggal. Saudara kita bahasa Ini surat edaran dari Teosofi Internasional. Dari majalah Teosofi di Hindia Belanda tahun 1938. Dapat dari mana saat ini? Dari dokumen mereka. Jadi ini permintaan agar memberikan donasi ya, atau memberikan support baik materi atau imateri kepada orang-orang Yahudi.
Jadi Yahudi ini seperti saudara zaman dulu ya. Membela rakyat, damai dan membela rakyat Yahudi. Saya berharap di sini semua saudara. Dan itu ada banyak, bukan hanya ini, ada banyak lagi seruan-seruan yang terekam dalam majalah-majalah mereka. Ini masih belum dianggap bahaya laten saat itu ya, awalnya nih. Ya belum, karena ya? Justru mereka mempengaruhi elit-elit ketika itu. Masih kelihatan baik-baik aja nih. Yang menolak kan justru gerakan Islam ketika itu, kayak Sarekat Islam. Bahkan kayak Persyarikatan Muhammadiyah, Muhammadiyah nih, organisasi Muhammadiyah sekarang, itu diantara latar belakang berdirinya itu adalah perlawanan terhadap maraknya sekolah-sekolah Freemasonry. Muhammadiyah itu? Muhammadiyah. Tahun berapa tuh ya? Kayak Ahmad Dahlan, Muhammadiyah kan 1912. 12 ya? Wah. Itu diantara berdirinya itu melawan atau untuk menandingi maraknya sekolah-sekolah yang bercorak netral agama ya, dari kelompok Freemasonry. Itu ada, bisa dibaca dalam buku judulnya Membendung Arus yang ditulis oleh Dr. Alwi Shihab, adiknya Profesor Korey Shihab. Itu disertasinya itu. Oh, jadi sebenarnya udah ada perlawanan saat itu ya. Justru jadi makanya lahirlah Muhammadiyah gitu ya. Iya. Berarti sebelum 1912 mereka udah bangun dong. Ya kan, bahkan kalau Freemasonry kan datang ke sini 1762. Waduh, berarti ya. Kalau Teosofi 1800-an. Iya, kalau kita nggak bahas gini kita nggak tahu kalau ternyata mereka udah mengakar di sini, jangan-jangan. Iya. Waduh. Jadi jangan banyak yang ini londo ireng juga nih. Cuma kan memang di dalam buku pengantar buku saya mempertanyakan kenapa organisasi yang begitu masif, berpengaruh, bahkan mempengaruhi elit nasional kita, tetapi tidak ada dalam buku-buku sejarah di sekolah. Pernah nggak Mas Ari dengar di pelajaran sekolah dulu tentang Freemasonry atau tentang Freemasonry atau tentang Teosofi? Nggak ada. Kenapa? Kayak disembunyikan gitu ya? Jadi seperti disembunyikan. Saya nggak tahu kenapa itu alasannya gitu. Karena memang kalau dibaca, sangat berpengaruh banget kepada elit-elit modern kita. Iya, berarti memang, dan ini bukan gratisan guys, ini pasti ada biayanya nih. Di zaman dulu aja mereka udah sanggup ngelakuin ini. Dan mempengaruhi gerak nasionalisme kita ketika itu. Wah, kalau kayak pemimpin negara saat itu ada yang terpengaruh nggak? Ada yang ikutan nggak gitu? Ya kalau Presiden Soekarno misalnya, dia bilang dia ayahnya seorang teosofi. Ayahnya. Bahkan dia dalam satu tulisannya dia menulis dia itu tenggelam larut dalam perpustakaan yang dikelola oleh kelompok teosofi di Surabaya. Oh. Walaupun dia bukan teosofi ya, teosofi, tapi mempelajari. Ayahnya seorang teosofi. Dia bilang sendiri, ayah saya bukan muslim tapi teosofi. Teosof. Ternyata jadi. Makanya dia punya ibu kan orang Bali kan? Saya nggak paham. Ibunya Soekarno? Ya, ibu Soekarno. Orang Bali. Orang Bali. Oh. Ida Ayu. Ini apa namanya? Teosof juga bukan? Nah, itu saya nggak tahu. Tapi kalau ayahnya itu menurut pengakuan Soekarno sendiri adalah seorang teosofi. Tapi Indonesia? Orang Indonesia. Ayahnya orang Jawa. Orang Jawa ya. Wah, ini makin menarik nih kayaknya nih. Next. Nah, ini bukti bahwa dulu udah ada organisasi Zionis di Batavia. Itu tertulis di situ Zionistenbond Jakarta. Jadi Perhimpunan Zionis Jakarta. Ini plakat nih. Itu 1951. Family MRB Fontaine Intang Pare Heringen Agustus 51. Zionistenbond itu artinya Perhimpunan Zionis di Jakarta. Itu 1951. Ini buktinya ada plakat yang ini baru aja merdeka di Indonesia nih 5 tahun. Makanya udah ada kegiatan ini. Ini apa di Nampan ini ya? Nampan. Iya, seperti Nampan ya. Dan kalau mereka kan mendeklarasikan Israel kan 48. Ya. Jadi baru-baru aja nih kalau 51. Baru 3 tahunan. Next. Nah, ini di Malang. Itu 1942 ya. 42. Ini Bintang Daud dan Hati ini. Next. Nah, ini statuten tuh kayak apa ya? Kayak akta lah ya dari organisasi Yahudi di Hindia Belanda. Vergadering. Itu Verslag kan artinya laporan tahunan ya. Itu laporan tahunan organisasi dari Yahudi di, kalau yang ini Yahudi di Hindia Belanda, kalau yang itu Freemasonry di Weltevreden. 1930. Iya. Dapat dari mana, Sat?
Ya ini dokumen-dokumen yang apa kita cari apa ketemu gitu ya. Dan ini di internet juga sudah ada, udah ada yang upload ini. Jarver Gathering. Ini semacam kayak ADART-nya lah kayak statutan ini. Ini statuta organisasi. Statuta ya benar. Ya Yahudi di Nederlands di Hindia Belanda. John Dische itu Yahudi ya? Iya. Oh. Zuden ya, itu sama. Yahudi. Iya nih. Dische. Itu kan di bawahnya tuh Freemason. Itu organisasi Aloji Freemason di Weltevreden. Weltevreden tuh kawasan Gambir, Pasar Baru. Nah itu kawasan elit dulu. Freemason tuh sana gimana saat ya? Ini. Nah itu ya. Lagi next. Nah ini alamat pebisnis Yahudi. Orang-orang Yahudi yang dia punya bisnis yang bukan sekedar tadi saya katakan bukan sekedar bisnis, mereka juga melakukan donasi untuk kepentingan Zionisme, untuk kepentingan Israel. Ini toko-tokonya tuh. Banyakan di Surabaya ya. Iya, banyakan Surabaya ya. Tunjungan gitu. Kaliasin. Tunjungan 85, Tunjungan Kaliasin. Graferen. Wah. Ini kartu nama. Jadi ini semacam kayak iklan di majalah atau di surat kabar gitu. Jadi iklan mereka. Ini iklanin apa saja? Iklan toko mereka. Toko diiklanin? Iya. Oh. Toko-toko dulu kan di majalah-majalah diiklanin toko-toko itu. Jadi ini saya ingin menunjukkan bahwa memang rata-rata kebanyakan mereka ini adalah pebisnis. Iya, iya, iya. Jus on Vagen, Irak Java Import Co. Rata-rata kebanyakan mereka jual jam kacamata gitu-gitulah, ya barang-barang mewah berlian. Ya, ya. Jadi kayak kemarin tuh ada yang ngomongin apa namanya keturunan Yaman itu apa namanya Yahudi, ini nggak ada nih guys, ini orang Belanda semua gitu. Next. Nah ini pernikahan mereka yang di Surabaya, ini orang Yahudi di Surabaya. Itulah fotonya. Sekarang mungkin udah jadi seperti orang lokal ya. Iya. Udah melebur banget nih. Next. Nah ini majalah Eret Israel yang kemarin pada episode kemarin kayak kita ceritakan ya. Ini Eret Israel itu artinya kan di Holy Land of Israel. Ini terbit di Padang dan di Batavia. Di Padang? Iya. 1926 udah ada tuh. Kita 1926 itu terbit di Batavia dan di Padang. Isinya propaganda untuk membela berdirinya Israel. Ya Yahudi. Berarti memang dari dulu mereka udah punya visi kan untuk yang menerbitkan organisasi Yahudi. Dulu kan orang Arab menyebut negara kita nih Asyarqul Aqsa, Timur Jauh. Timur Jauh. Itu mereka datangnya lah. Istiqomah banget sih mereka nih, berjuangnya sampai jauh-jauh gitu. Walaupun impactnya belum banyak, mereka nggak lihat impactnya, pengen usaha dulu, nih keren juga sih. Next. Nah ini tiket perayaan berdirinya negara Israel. Jadi pernah di Surabaya nih. Ini saya dapat dokumennya itu 23 April 1950 di Simpang 3 Tunjungan. Di Simpang 3 Surabaya nih, Simpang 3 Surabaya. Ini ulang tahun. Ya. Perayaan berdirinya negara Israel. Ini bukan 56 Iyar, bukan? Iya, itu 1956 23 April 1950. Oh. Berden King Sabun. Kan kalau Israel kan 48 ya, mereka mendeklar itu 48. Ini 1950 dirayakan di sini. Baru 2 tahun. Sekarang kan juga dirayakan juga, pernah kan di kita kan? Pernah di baru-baru ini ada sekelompok orang di itu kali ya, di apa? Ya termasuk di Jakarta pernah. Jakarta ada juga? Ada. Oh, ternyata ada juga. Kita pikir yang ada sinagognya bukan ya? Oh, yang di Manado ada. Ya, di sini juga ada. Juga, ya? Mereka merayakan. Gitu loh. Next. Nah, ini perayaan berdirinya negara Israel di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Oh, ini yang kemarin ada tiketnya itu ya? Iya, yang tadi tiketnya kan sebelum itu. Santai-santai banget ya. Oh, ini londo-londo semua nih kayaknya nih. Iya, ya ada artinya mereka rata-rata memang pebisnis, bukan orang biasa. Next. Nah, ini pekuburan Yahudi di Surabaya, di Aceh, pekuburan Pecut. Saksi bisu keberadaan Yahudi di Aceh. Ada juga Yahudi di Aceh. Saya udah 2 kali nih ke sini. Dan memang banyak orang-orang Yahudi yang ketika perang Aceh itu ya meninggal di sana. Jenderalnya kan mati di depan Masjid Raya, Jenderal Kohler. Baitur Rahman.
di bawah pohon ditusuk mati. Kohler sekarang kuburannya dipindah ke Taman Prasasti, Museum Prasasti di Tanah Abang. Dulu dikubur di Aceh, ini dulu ini prasastinya nih. Itu simbol-simbol mereka. Dan jenderal perang mereka kan rata-rata Freemason. Ngalahin petualangan Freemason? Iya. Termasuk Van Hooch itu orang Freemason tuh jenderal. Dendels gitu? Ya, saya nggak tahu kalau Dendels ya apa. Raffles? Kalau Raffles kan kemarin udah kita bahas. Iya benar ya benar. Ada jelas ada dokumentasinya. Malah tokoh-tokohnya memang ada hubungan jangan-jangan. Nah, memang perang Aceh ini melibatkan mereka, Yahudi dan juga diantaranya memang banyak kan Freemasonry. Termasuk ada organisasi militer namanya Marsose. Marsose? Ya, Marsose itu semacam kayak milisi gitu ya, yang dibentuk oleh mereka. Ya rata-rata komandan-komandannya ya rata-rata orang Yahudi. Marsose itu kayak Mossad bukan? Bukan, Marsose itu kayak Kenil ya. Oh, Kenil. Ya mungkin kayak jadi, apa tentara bayaran ya kayak gitu. Iya, ya. Yang direkrut dari Ambon, dari Jawa gitu ya. Nah, itu mereka yang bikin. Polanya udah hampir sama sih sekarang. Next. Nah, ini masih di Pecutnya kan tulisan-tulisan bahasa Ibrani. Ini yang masih di Aceh. Kamu orang Yahudi. Banyak juga ternyata di Aceh ya. Next. Nah, ini ya masih di Aceh juga. Iya nih pakai bahasa Ibrani juga nih. Iya. Next. Terus, nah ini di Surabaya, di kuburan Kembang Kuning Surabaya. Iya deh, ada logonya tuh, Bintang Daud. Terus lanjut. Nah ini yang tadi ini di Peneleh nih Surabaya. Itu kan logo Freemason. Iya benar-benar. Kemarin juga sempat kita bahas gitu ya yang di Peneleh ini. Artinya keberadaan mereka memang fakta. Ya ada orang-orang Freemasonry yang memang pernah ada di sini. Logonya itu jangka dengan penggaris guys. Itu udah kita bahas di episode sebelumnya. Next. Nah, ini di Batavia. Nah. Ini di Petamburan nih. Ternyata di situ ada juga. Wah ini mah jelas-jelas ini mah udah logonya nih. Iya. Next. Nah ini misi jaringan mereka kan. Ya pertama merusak misi mereka ya. Misi Yahudi internasional atau Zionisme internasional lah kita sebut. Pertama tentu saja merusak keyakinan agama-agama. Ya Freemasonry itu pluralisme kan merusak keyakinan agama-agama. Yang dirusak bukan hanya Islam. Ya semua agama dirusak. Orang nggak boleh meyakini kebenaran agamanya. Nggak boleh melakukan klaim mutlak atau agama fanatik. Paling benar gitu ya. Iya nggak boleh. Itu kan merusak mereka. Jadi merusak norm-norm yang dipegang dari keyakinan gitu ya. Kemudian memasarkan paham humanisme sebagai doktrin tertinggi ideologi buatan manusia. Ini ateis, kemudian sosialisme, ya. Agnostik, komunisme ya jangan nyambung lagi sama komunisme nih ya. Terus sekularisme. Terus yang ketiga memasarkan paham sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Kemudian menguasai sistem pemerintahan, pendidikan dan perekonomian. Ini terjadi nih ketika zaman tadi yang saya sebutkan, ketika era awal-awal munculnya Freemasonry dan Teosofi di sini di Indonesia ini tahun 17-an sampai tahun 18-an ketika awal mereka mempengaruhi sistem pemerintahan, makanya mereka mendekati pamong praja, membuat sekolah-sekolah pamong praja atau mendekati elit-elit modern kita, ya, membuat pendidikan. Mereka yang terkenal membuat pendidikan netral on the edge, itu pendidikan yang memang netral agama, kedoknya netral agama. Mereka mengatakan gini, kalau masuk sekolah ini semua agama ditinggal, iya, atau agama dibuang, yang dipakai budi pekerti, sekedar itu saja. Nilai-nilai agama disingkirkan. Pelajaran budi pekerti. Padahal kalau Islam kan budi pekerti udah include sama ajaran kita. Akhlak. Atau pendidikan karakter. Kalau Islam ya lengkap semua, nggak bisa dipisahkan. Kalau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa tuh. Ya misalnya gini ya, dulu ada pendidikan moral Pancasila. Ya. Itu dulu sempat diprotes sama umat Islam karena mengajarkan diantaranya adalah paham pluralisme agama. Dulu Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri kita gitu ya, itu pernah berkirim surat ke pemerintah memprotes adanya paham pluralisme dalam mata pelajaran pendidikan moral Pancasila. Bayangkan, harusnya kalau kita Islam, moralnya Islam dong, ya kan? Pancasila hanya sebagai landasan bernegaranya atau
sistem bernegara pakai Pancasila. Tapi kalau morality kita kan udah include semua dalam ajaran Islam. Islam lengkap, sempurna. Gak bisa prasmanan gitu kan. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu sistem Islam. Makanya Islam kan way of life ya, aturan hidup. Gak bisa kita agama keyakinan kita Islam moralitasnya pakai moralitas yang lain. Iya, prasmanan ambil yang kita suka aja udah. Nah, terus perekonomian ya mereka kan tahulah kita rata-rata menguasai ekonomi. Iya, memang katanya Yahudi baru menguasai ekonomi bukannya dari 19-an Ustaz? Ya, coba ada pengusaha-pengusaha di dunia yang terkenal orang-orang Yahudi, Rothschild. Ya, di 100 tahun terakhir ya. Iya, Rockefeller ya. Rockefeller juga termasuk ini, termasuk Yahudi juga. Zion, si Zion juga tuh. Iya. Ya artinya mereka rata-rata orang Yahudi gitu loh. Bisnis hebat itu. Terus yang terkenal kan dinasti Rothschild itu kan, yang dia mempengaruhi bankir-bankir Eropa. Iya benar. Ya belum lagi ada organisasi-organisasi yang macam-macam ya. Dia membuat tatanan perbankan kan juga bahkan membuat tatanan perekonomian dia yang buat dan kita yang pada sekarang cuma nurutin maki aja gitu. Iya. Ini yang kemudian menguasai dunia. Melakukan politik pecah belah dan kuasai. Ini masih berjalan sampai sekarang sepertinya. Dan masalahnya kita mau banget gitu di pecah belah itu paling demen apalagi sesama Muslim. Ya dulu kan ada organisasi think tank di Amerika. Saya nggak sebut lah, tapi mereka punya program diantaranya melakukan pecah belah. Ini disebut radikal, ini disebut moderat, kayak gitu. Nanti diadu tuh, diadu dengan isu-isu berbagai macam gitu. Berarti pengulangan ya sampai sekarang. Iya. Dan itu memang mereka garap, artinya digoreng sama mereka. Isunya memang ya begini ya seperti sekarang juga. Kadang-kadang terjadi perselisihan gitu ya antara anak bangsa atau antara sesama Muslim gitu. Yang bikin ribut sih sebenarnya netizennya mereka juga yang bikin, bukan kedua pihak ini. Seolah-olah ribut nih ngikut kan gitu kan. Seolah-olah lagi ributan nih. Padahal ini nyeting nih mereka nih. Ya apalagi di era medsos ya. Di era medsos kan orang mudah dipengaruhi ya. Artinya ada, kalau dalam komunikasi ada istilah bandwagon effect. Jadi efek kayak semua beruntun ngikut gitu loh. Jadi kalau misalnya ada satu isu yang digoreng terus-terusan, orang akhirnya kan harus milih nanti kan. Maka ada istilah FOMO kan. Itu kan kalau kita nggak ingin kita dibilang ketinggalan. Kita bergabung nyampur akhirnya ya diadu. Itu kan yang sekarang ya maksudnya bukan Indonesia lah ya gitu maksudnya. Hal ini masih dipakai gitu ya. Maksudnya kayak semacam ada sesuatu yang membedakan walaupun sesama Muslim lagi juga ini seksi untuk digoreng. Apalagi ada zaman netizen kayak sekarang. Gitu. Terus yang keenam kan untuk membangun hegemoni tata pemerintahan tunggal. Kalau kita bicara seperti ini kadang kita selalu dibilang wah Anda nih mabuk teori konspirasi gitu segala macam lah. Tapi kan semua yang ada ini itu juga bukan obrolan warung kopi, dibahas juga di buku-buku, di jurnal-jurnal, di penelitian-penelitian. Artinya ini bukan sekedar isu. Kayak misalnya elit global itu ada memang dibahas dalam penelitian-penelitian. Cuman memang terkadang ada sebagian kelompok yang cocok logi memang ada mengait-ngaitkan wah ini elit global ini memang ada, tetapi tidak menghilangkan esensi keberadaan mereka. Mereka ada. Atau isu tersebut memang dibuat seperti seolah-olah cocokologi. Bisa jadi, atau begini misalnya kita ketika membongkar hal seperti ini dibilang Anda nih mabuk teori konspirasi. Bisa jadi untuk mengalihkan itu, kita nggak tahu ya. Dibilanglah malas berpikir. Padahal gini Mas Hari ya, kita ini hidup gitu ya, lahir ke dunia ini, ketika lahir kita tuh udah punya musuh. Apa musuh kita ketika pertama kali lahir? Setan. Makanya kita disuruh didoakan agar selamat dari gangguan setan. Iya. Dari dari kejahatan setan. Kita lahir tuh udah punya musuh. Udah punya musuh namanya setan. Ini setan ini kan yang menghasut, melakukan konspirasi segala macam gitu loh. Ya memang konspirasi itu ada, tetapi teori konspirasi memang susah dibuktikan. Teori itu kan berarti harus ada metodologinya. Harus ada penelitiannya, tapi konspirasinya itu memang ada. Tapi memang narasi perlemahannya itu di cocokologi. Narasi perlemahan bahwa ini adalah sebuah teori yang
belum bisa dibuktikan gitu ibaratnya. Walaupun banyak bukti juga nggak akan dianggap bukti. Nah, gitu. ya memang kita nggak menafikan ada sebagian yang cocokologi ada gitu ya. Misalnya nih ada mengatakan kiamat 2012, sekarang udah 2000 berapa? Udah lewat. Ya banyak lah yang kayak gitu-gitu. Iya, tapi benar-benar. kalau kita dari tadi kita menunjukkan fakta-faktanya, Iya. bukti-buktinya. Jadi memang ini by data dan ini udah dari episode sebelumnya juga Ustadz punya lampiran datanya, bahkan ada di bukunya beliau. Kalau ini masih jual nggak sih itu? Ini udah nggak ada nih, Udah makanya susah nyari. saya perlu cetak lagi, siapa Iya, tahu kan insya Allah. dibutuhkan. Nanti kita tulis kolom caption guys kalau tertarik ya. Betul. Oke, next. Ini salah satu anggota Freemasonry di Jawa. Ini mana? Ini logo. Oh iya logo ini Freemason. juga kayaknya ada Iya. mirip ya kan. Ini Sebenarnya di logonya belakang itu Freemason. ada tulisan anggota Freemason di Jawa. Oh, anggota Freemason di Jawa. Iya. Oh. Ini salah satu contohnya lah. gitu. Next. Nah ini, Paku Alam. Paku Alaman tuh anggota Freemason. Haryoto Diroj. Kebanyakan. Bahkan ada buku judulnya ini tentang Paku Alaman. Nah, Itu ketika Paku Alam 7 meninggal, itu orang-orang Freemasonry itu dari internasional datang ketika pemakamannya itu ditulis dalam buku Paku Alaman itu. Judul bukunya Paku Alaman. Saya lupa penulisnya siapa, tapi diterbitkan oleh UGM, Universitas Gadjah Mada, UGM Press. Nah itu dijelaskan tuh bahwa ini, jadi kalau kita bicara ini kita bukan benci ya, nggak ada, tapi ini lagi sedang membicarakan fakta bahwa dulu Freemason pernah mempengaruhi atau pernah ada anggota-anggota Freemason dari kalangan ini gitu loh. Oh, jadi bukan hanya orang bule guys. Ya, dan rata-rata mereka sekolahnya di Belanda. Dan pemangku kebijakan. Di sekolah dulu di Belanda. Iya, di sekolah pulang-pulang udah punya ideologi. Iya, seperti Paku Alam 5, terakhir Paku Alam 7, Pangeran Aryonoto Dirojo. Ya. Kalau misalnya belakangan anak keturunannya lepas dari pengaruh itu, ya kita tentu bersyukur kan. Yeah. Tapi ini sedang membicarakan dulu mereka menjadi anggota Freemason. Paku Alam tuh di Jogja ya. Jakarta. Jogja berarti ketemunya sama Sultan Agung kan? Bukan, Sultan Agung jauh lagi. Ini yang di Jogja. Jogja tuh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro kan jauh lagi. Jauh lagi ya, Magelang ya? Iya. Oh. Ini yang belakangan ini ya. Artinya ada yang terakhir yang saya ceritakan tadi Paku Alam 7 itu. Ketika meninggal datang orang-orang Freemasonry dari Freemasonry internasional, kemudian memberikan testimoni bahwa ini berjasa banget bagi Freemasonry gitu ya, bagi Freemason dan segala macam. Nanti berarti hero dong nih. Nanti, ada di mana Sat? Ada di buku yang judul Paku Alaman. Paku Alaman. Nanti bisa dicari. Silakan di-search teman-teman semua ya. Di buku saya ada di sini ditulis. Ada juga di sini. Ya. Jadi memang ada di satu judul saya tulis itu tentang pengaruh mereka di kalangan Paku Alaman juga. Dan itu artinya mereka dulu kalau di Paku Alaman disebut sebagai Freemason, itu disebut golongan kemasonan. Mereka nyebutnya itu golongan kemasonan. Jadi, nah ini makanya saya sebut dalam satu judul, satu bab, Paku Alam dan Gerakan Kemasonan. Itu sejak akhir abad 19 ya. Dari Paku Alam 5 itu 1835 sampai tahun 1900, sampai tadi Paku Alam 7. Dan mereka sekolah ya di sekolah kan yang menyekolahkan Belanda, organisasi namanya Dinaran van Indi. Itu organisasi beasiswa yang dimiliki oleh kelompok Freemason dan Teosofi. Oh, yang dipilih orang-orang berpengaruh lagi. Rata-rata orang-orang berpengaruh. Nah, ini saya ambil contoh kutipan dari sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan. Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, namanya Abdurrahman Suryo Miharjo. Dia tulis nih, Paku Alam memberikan pengaruh pada terselenggaranya kongres-kongres Budi Utomo, khususnya mereka yang ada hubungannya dengan gerakan Mason atau Freemason. Itu dalam buku yang ditulis Abdurrahman Suryo Miharjo, ya, judulnya Budi Utomo Cabang Betawi. Atau juga dalam buku yang ditulis Akira Nagazumi, seorang peneliti dari Jepang, judulnya Bangkitnya Nasionalisme Indonesia, Budi Utomo 1908 sampai 1918. Ini ada di mereka, artinya tertulis ya. Kita sedang tidak membenci satu kelompok atau keturunan ini, tapi sedang membicarakan
fakta. Nah ini nanti saya ada yang tadi nanti kita capturekan teman-teman ya di sini apa yang dilakukan Ustadz, kita akan taruh di sini. Ya, next, guru-guru di HBS School di Surabaya. Nah, ini yang saya lingkari merah itu yang boleh itu simbol Freemason. Simbol mereka namanya hidden hands atau secret hand. Nanti ini kan orang-orang Belanda di Surabaya nih. Nanti slide selanjutnya coba. Slide selanjutnya. Dia sengaja menyembunyikan tangannya jadi simbol. Oke. Nah ini coba, ini Kemal Atatürk yang menumbangkan khilafah Utsmaniyah di Turki sehingga menjadi sekuler, kan simbol sama tuh. Kemudian ada Karl Marx, cuman jangan juga misal orang lagi begini di foto, kemudian dibilang bisa jadi lagi gatel. Kalau ini kan dia tokoh memang lagi foto dan pose, ya, bukan kebetulan. Jangan nanti kita ngelihat ada orang lagi garuk-garuk gini, wah itu anggota Freemason padahal gatel. Ya. Kalau ini memang lagi pose. Dan lebih dari sekali. Dan itu Nietzsche. Karl Marx ini kalau nggak salah komunisme padahal ya. Mereka ini kan Yahudi. Yahudi tuh dengan komunisme ternyata ada hubungan ya. Ya rata-rata kan pendirinya mereka, orang-orang mereka. Yahudi Karl Marx. Mereka bikin ideologi selain Islam untuk kemudian mendikoi kali. Kemal Atatürk. Itu kan Nietzsche itu kan yang bilang God is dead. Ya. Tuhan telah mati. Terus ledek sama orang, Nietzsche is dead katanya. Yang mati ya Nietzsche itu. Next. Nah ini tentang teosofi. Jadi kalau tadi kita bahas tentang Freemason yang simbol-simbol dan segala macam, ini tentang teosofi. Yang tadi saya bilang dua gerakan ini ya yang berpengaruh pada elit modern Indonesia. Ya, yang pertama adalah Freemasonry, yang kedua adalah teosofi. Freemasonry lebih banyak ke gerakan politiknya. Teosofi ini kegerakan pemikiran keagamaannya atau gerakan kebatinannya. Berarti dia juga sebenarnya kan? Sama kan, beda nama satu tujuan. Benar. Yang ini lebih spiritual lah ya. Lebih spiritual. Gitu. Nah itu kan simbol penyatuan agama-agama. Nih didirikan di New York. Ini Hindu ya? Iya, itu swastika. Kemudian semua ada penjelasan di buku ini. Tapi Islam nggak ada Islam kan? Ya nggak ada memang. Kecuali Islam kan? Tapi ada anggota-anggota mereka banyak juga orang-orang Islam. Nah mereka punya moto tuh ini berdirinya dulu deh. Berdirinya tuh tahun 1875. Iya. Itu yang mendirikan rata-rata anggota Freemasonry. Misalnya satu Helena Petrovna Blavatsky ini orang Yahudi Rusia. Kemudian Henry Steele Olcott dari Amerika. Kemudian ada Charles Leadbeater, ini juga seorang Freemason. Kemudian ada lagi banyaklah ada 17 orang yang mendirikan itu, rata-rata mereka orang Yahudi dan kebanyakan adalah anggota Freemason. Freemason kan 1717. Ya. Ini kan 1875. Berarti cuma beda sedikit ya. Enggak lumayan Pak. Lumayan hampir. Iya. Ya. Dan rata-rata mereka semacam kayak fokus grup gitu ya, fokus grup, mengadakan diskusi kemudian lahirlah itu yang namanya Teosofi Internasional. Mereka nganut Kabbalah dan juga okultisme. Ya nggak jauh beda itu juga. Itu semua ya. Kabbalah itu kan tradisi lisan Yahudi. Kemudian okultisme itu kan semacam kayak mistik atau sihir lah. Sihir itu okultisme. Jangan-jangan mirip-mirip kayak ini lagi apa namanya? Bohemian Grove lagi. Ya Bohemian termasuk juga. Termasuk juga nih. Waduh. Bohemian kan masuk kelompok mereka. Secret Society ya. Secret Society itu kemudian kan pendirinya itu Blavatsky, Henry Steele Olcott, Charles Sutherland, William Cohen Judge dan sebagainya. Dan ini masuk ke Indonesia tahun 1881. Udah lama juga ya. Yang tadi saya cerita di Pekalongan mereka datang dilawan sama santri-santri, diprotes karena membawa ajaran yang berbeda. Dan motonya itu there is no religion higher than truth. Tidak ada there is no religion higher than truth. Tidak ada agama yang lebih tinggi daripada kebenaran atau kenyataan. Berarti jadi logika gitu ya. Selama menyebarkan kebenaran, kebaikan, semua agama sama. Nah ini cukup jadi orang baik gitu. Cukup jadi orang baik. Oke, next. Nah ini orangnya nih. Ini Blavatsky, kemudian itu Henry Steele Olcott, itu Charles Leadbeater, itu anime biasa. Ini mereka semua udah pernah ke Indonesia, ke apa namanya Hindia Belanda, ke Batavia. Mereka punya tempat dulu ada jalan namanya Blavatsky Park. Di mana tuh? Di Batavia di Medan Merdeka sekarang. Karena memang ada markas Teosofi. Lihat orangnya sih serem-serem begini sih ini kan. Coba lanjut deh. Ada nanti
Nah ini ketika dia datang ke Batavia nih, Blavatsky, Helena Petrovna. Namanya tuh Helena Petrovna Blavatsky. Rusia ya? Dia seorang Yahudi Rusia. Dia penganut Kabalah, dia penganut okultisme. Dia pendiri teosofi. Dan dia membuat buku yang terkenal namanya The Secret Doctrine. Kemudian The Key of Theosophy. Kemudian banyak lagi buku-buku yang memang isinya tuh tentang kebatinan. Mereka sekarang loji mereka disebut sebagai sanggar. Mereka nyebutnya sanggar. Ya. Mereka pakai istilahnya sanggar. Itu ada tuh. Biar blending kali ya. Enggak, tapi kalau sekarang keyakinan yang turunannya dia tetap teosofi namanya. Kalau organisasi masih namanya teosofi. Kalau doktrinnya kan tentang pluralisme agama, tentang etika kemanusiaan, itu. Tapi ibadahnya gimana mereka? Ya mereka kan gini. Nggak pakai ibadah. Kalau yang kebatinan nggak pakai, cukup ingat Tuhan aja, eling gitu ya. Makanya dulu kan sebelumnya di episode kemarin kita jelaskan tuh, ada yang namanya istilah sholat daim. Sholat daim itu bagi mereka bukan seperti sholat kita ada takbiratul ihram sampai salam, bukan. Sholat daim itu terus-terusan melakukan kebaikan dan tidak perlu ibadah yang lain. Cukup jadi orang baik aja gitu. Cukup ingat Tuhan, cukup menjadi orang baik. Beda saja sama yang orang kalau pas Jumatan dia nggak Jumatan katanya udah Jumatan duluan gitu. Beda ya, beda ya. Itu aliran sesat. Beda. Dia udah Jumatan di Mekah itu beda lagi tuh level makomnya udah. Ya, beda ya, itu bukan teosofi ya. Oke, next ya, ini kita ini loji mereka. Kalau tadi kan loji Freemason tuh yang ini loji mereka nih. Sekarang diganti namanya sanggar. Sanggar. Loji Jatinegara. Ada sanggar Jatinegara nih. Ada di Malang, di Kediri, di Nganjuk, di Kalibakung. Waduh, ntar kalau ngecek di daerah teman-teman semua ada nggak nih sanggarnya ya, namanya di sini ya. Tuh di ada Girlojo, Besan, Bisma, Semarang itu Besan. Iya. Ada Loji Putih di Kalibakung. Ada Loji Timur di Malang, Aji Saka Kediri, Purnama Sidi Batu. Cek ya. Oke, next. Lanjut. Nah, itu teosofi kan. Teosofi itu definisinya the wisdom religion. Ini berdasarkan keterangan mereka ya. The wisdom religion atau agama kearifan yang berusaha mempersatukan agama-agama yang ada dalam sebuah kesatuan hidup yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi poinnya itu pada keselarasan dalam kemanusiaan. Iya, human above all. Humanity above all tadi. Iya, benar. Jadi semua agama sama selama mengabdi pada kemanusiaan. Benar. Sedangkan kita Islam kan jelas dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menyembah Allah. Kalau mereka nggak pengabdiannya kepada kemanusiaan. Semua agama sama selama mengabdi kepada kemanusiaan. Berarti melepas unsur Tuhan gitu sebenarnya ya. Iya. Di atas itu semua ya. Dan mereka akan ujung-ujungnya kan ya tadi saya bilang bisa jatuh pada ateisme, bisa juga jatuh pada agnostik. Minimal agnostik dia. Jadi udah murtad dari agamanya aja. Maksudnya belum masuk teosofi udah sebuah keberhasilan. Iya. Dan mereka kan artinya yang dirusak itu kan pahamnya, ideologinya, keyakinannya, pola pikirnya. Sehingga nanti mereka berpikiran nggak penting beragama, yang penting baik. Ini mirip-mirip Abraham Accord sekarang nih. Ya lanjut ya, coba silakan. Ini logonya juga. Itu simbol apa motonya kan? There's no religion higher than truth. Next. Agama adalah tunas-tunas dari batang pohon yang sama, yaitu the wisdom religion. Jadi semua agama sama. Ini menurut Helena Petrovna Blavatsky, seorang Yahudi Rusia. Di googling guys, wajahnya angker juga kayaknya wajahnya. Ya, lanjut. Next. Ini tokoh teosofi di Hindia Belanda yang berpengaruh pada tokoh-tokoh Budi Utomo atau tokoh-tokoh elit nasional kita. Dikatakan nih, tidak usah peduli dengan agama apa yang dianutnya, sebab yang disebut agama itu sifatnya cinta pada sesama, ringan memberi pertolongan dan sopan budinya. Jadi yang disebut agama itu bukannya perkara lahir, tetapi perkara di dalam hati atau batin. Ini mirip-mirip menghilangkan sila pertama nih. Ya, menghilangkan sila pertama ya, sebetulnya kan ketuhanan yang Maha Esa kan. Founding Fathers itu udah jelas gitu, menetapkan dulu ketuhanan dulu gitu kan. Harus ada agamanya orang. Makanya mereka kan menolak
formalisasi syariat Islam. Di antaranya itu menurut mereka nggak penting, yang penting kan lahir batinnya. Nggak perlu agama itu disiarkan dalam bentuk simbol, nggak perlu. Yang penting, makanya mereka dalam episode kemarin kita bilang mereka nggak pakai hijab karena menurut mereka yang penting hatinya baik. Iya. Jadi hijab ini kan syariat. Syariat kan apa yang tampak di lahir. Sholat, zakat, mereka enggak. Yang penting hatinya baik. Ya gitu. Ya. Sopan santun. Dulu juga dulu circle saja gitu juga. Udah nggak usah fanatik banget, yang penting jadi orang baik aja gitu kan, sama aja. Iya. Dan ini mirip-mirip PKI komunis ya. Karena kan komunis juga nggak bertuhan kan ini. Iya. Dan memang ada kaitannya juga di antara tokoh-tokohnya itu. Makanya menarik nih kalau kita bahas. Karena mendekati 13 September kayaknya nextnya kita bahas itu nih kayaknya nih. Ya, coba ini 1912 sebelum lahirnya Pancasila berarti. Iya, 1912 itu ini ketika teosofi baru-baru bergeliat. Jadi 1800 itu dia masuk, 1901 dia mulai ekspansi besar-besaran, mempropagandakan lah, sampai berpengaruh pada elit-elit di organisasi Budi Utomo. Tokohnya ini Van Hinlopen-Laberten. Dia disebut Bapak Kebatinan Nasional oleh orang-orang Budi Utomo. Next. Dasar persaudaraan universal adalah kasih kita adalah sedulur tunggal Bapa. Bapa kita adalah Tuhan yang satu dan Tuhan adalah kasih. Tuhan tidak berhingga. Jadi menurut mereka Tuhan tuh beda nama aja kita dengan agama yang lain. Tuhan punya banyak nama. Cuma penyebutannya aja yang beda. Penyebutannya aja beda. Tuhan punya banyak nama. Terus ngapain ada kitab kalau gitu? Ya kan? Diturunin setiap ada satu zaman ada kitabnya. Ini berbeda dengan Asmaul Husna. Kalau Asmaul Husna kan sifat Allah. Itu ada banyak emang ada sifat. Kalau ini mereka bilang dalam mereka nyatakan sendiri di tulisan-tulisan mereka. Kita dengan agama yang lain cuma beda nama saja Tuhannya. Orang Islam menyebutnya Allah, orang Hindu menyebutnya Sang Hyang, orang Yahudi menyebutnya Yahweh, Kristen menyebutnya Sang Bapa atau Yesus misalnya. Cuman beda nama, pada esensinya katanya sama. Kayaknya konsep itu masih dibawa, banyak yang bawa itu sampai sekarang nih, ya. Maksudnya ya mungkin orang teman-teman yang ateis kali ya. Soalnya kalau yang kalau di kita kan udah jelas akidah. Iya, kalau kita meyakini Tuhan kita Allah, maka syariatnya harus syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Benar. Bukan syariatnya yang lain gitu loh. Iya, kalau ada begini nggak ada al-kafirun kan. Lanjut ya. Next. Teosofi mempunyai mantra halus yang menyatukan semua agama dalam satu kesatuan hidup, yang ujungnya adalah menciptakan agama baru, namanya agama kemanusiaan. Kayaknya ini makanya kemudian lahirlah HAM ya. Agamanya HAM gitu. Tapi ketika terjadi Palestina hilang semua nih. Ini konsep ini kalau sekarang fail juga ini. Iya kan. Nah ini kan masih sama tuh. Pernyataan mereka ini majalah Puarta Teosofi tahun 1930. Yang menciptakan barang yang ada, maksudnya makhluk. Itu dinamakan Allah, God, Tuhan, dan ada lagi nama-nama lain yang orang mau sebutkan. Ini pernyataan mereka. Jadi Tuhan satu cuma punya banyak nama. Iya, beda panggilan aja. Beda panggilan. Tapi memang ada logikanya mengatakan ini pasti nyiptain ada satu nih. Tapi yang mana kan gitu kan? Nah, dibalikin lagi semuanya bener gitu salahan. Ya memang kalau kita baca Al-Qur'an ketika orang kafir Quraisy ditanya siapa Tuhan kalian, mereka menyatakan Allah. Itu mereka katakan, tapi tidak cukup dengan pernyataan saja. Iman kan bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya ikrar dari lisan, tapi syariatnya juga harus dijalanin. Syariat yang dibawa oleh utusan Allah. Jangan mengaku Tuhannya sama, syariatnya beda. Enggak, maksudnya mereka mau mengakui Tuhannya sama, tapi dia nggak ngimanin. Nah, gitu. Kan kita harus mengikuti syariat Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Benar. Next, kami berseru. Ini tokoh Teosofi, ini presiden kedua Teosofi namanya Ani Besan. Ani Besan. Jadi haluan yang sama itu menurut mereka ya kemanusiaan itu. Agama ini makin geser-geser ya. Ini udah mengkonsepkan udah kita pakai kemanusiaan kali gitu. Iya. Ini seluruh dunia nih. Iya. Ini kan Teosofi internasional.
Marilah kita bekerja secara bersama-sama untuk agama ketentraman, agama kenyataan, agama kemerdekaan di dunia dari kerajaan surga yang sejati. Inilah kita punya haluan. Jadi surganya di bumi ini kayaknya. Iya. Kayaknya di antara salah satu grup saya ada yang ngambil ini mindset ini deh. Makanya itu kebanyakan grup ada yang mirip-mirip begini. Ya, dia nggak. Makanya kan ada kelompok liberal itu dikatakan agama kalau bertentangan dengan martabat kemanusiaan harus ditolak. Misalnya tentang hukum rajam bagi pezina yang sudah menikah. Itu kalau misalnya diterapkan harus ditolak. Padahal kan syariat Allah. Hukum kisos itu kan syariat Allah. Tapi mereka nggak mau karena bertentangan dengan martabat kemanusiaan. Dengan HAM. Dianggap gitu ya. bengis. Ya. Dianggap sadis. Padahal kan kita tahu syariat itu justru untuk memuliakan martabat manusia. Sekarang masih banyak yang punya narasi itu. Gitu. Bahkan potong tangan aja di Arab udah nggak lagi kan. Iya, jadi dia karena propaganda dianggap biadab gitu ya. Yang hukum gantung juga udah nggak ada ya sekarang. Kalau hukum pancung mungkin masih ada. Pancung ya. Pancung. Oke, next. Orang yang beribadah lebih rajin kerap dipandang lebih muslim. Agama bisa ditempuh dengan banyak cara, antara lain melalui pengabdian kepada kemanusiaan. Itu termasuk dari sholatnya tuh? Iya. Jadi nggak perlu sholat cukup? Kan dia bilang tuh, orang yang beribadah lebih rajin kerap dipandang lebih muslim ketimbang mereka yang bekerja untuk kemanusiaan. Hanya karena mereka beribadah tidak secara rutin. Padahal kata dia, agama bisa ditempuh melalui pengabdian kepada kemanusiaan. Next. Nah ini tuh sama sekali tidak benar bahwa jalan satu-satunya menjadi manusia bermoral dan hidup secara etis hanya melalui agama. Seseorang yang tidak memeluk agama apapun di dunia ini bisa menjadi manusia yang baik dan hidup secara bermoral. Jadi tanpa agama, kata dia, manusia bisa hidup bermoral. Ngeri juga ya nih. Padahal ya kalau kita merujuk pada Al-Quran, Al-Quran menyebut tuh manusia itu wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia tuh cenderung zalim dan cenderung bodoh kalau nggak diatur dengan syariat. Saling sikut, hukum rimba lah. Iya, survival of the fittest ya kan? Ini padahal keluar dari muslim ya? Iya. Dari seorang muslim ya? KTP-nya Islam. Ngeri. Mudah-mudahan berikutnya udah berubah kali. Insya Allah mudah-mudahan udah berubah. Ya. Kan yang kita tahu ya, organisasi mereka sekarang udah redup. Di kelompok liberal di Indonesia sekarang kan udah nggak seperti dulu kan masif banget. Sekarang entah karena dananya kering atau apa kita nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ganti wajah. Mudah-mudahan sih benar-benar udah berubah, udah tobat ya. Mudah-mudahan. Next. Nah ini masih mereka lah tadi udah. Ini masih wajah yang sama nih. Iya, ini kan program-program teosofi persamaan Tuhan tadi, Unity of God. Kemudian penyatuan agama-agama, Unity of Religion atau pluralisme. Musuh paham humanisme, menjaga kearifan masa lalu di Ancient Wisdom. Atau biasa disebut sekarang dengan istilah kearifan lokal masa lalu. Ini masih dipegang nih, masih suka jadi konflik. Iya. Ini kan. Jadi agama jangan sampai harus sesuai dengan budaya gitu kan. Gerakan kebatinan ini banyak paranormal gitu kan. Ya kan kalau di kita kan anehnya paranormal atau dukun disebutnya orang pinter. Ya. Itu dari dulu dibahasakan gitu ya. Iya, padahal namanya aja kadang kita ini kan berdasarkan yang nyata ya. Ki Gendeng Pamungkas. Disebutnya apa? Orang pinter. Padahal dia sendiri nama ini Ki Gendeng. Kemudian ada Ki Gombrang Edan, ada tuh. Macam-macam. Ini gerakannya pesulap merah nih kayaknya. Ya, ini jadi untuk kebatinan sepertinya masih ada sampai sekarang. Kearifan lokal masih ada nih sampai sekarang. Humanisme emang HAM ini, persamaan persatuan agama ini, ya semuanya masih ada saat ini. Ya. Cuma beda penamaan aja. Kan ada misalnya sesuatu yang kita tahu tuh kesyirikan misalnya. Ya. Kemudian kita koreksi lah. Kita dianggap melawan tadi tuh, melawan kearifan lokal. Iya. Jadi ada dua nilai itu. Atau juga budaya dan juga anti HAM gitu kan. Kalau Islam kan memang kalau tradisi baik ya nggak masalah. Selama tidak bertentangan dengan akidah. Selama tidak bertentangan dengan syariat, ya bagus-bagus saja. Islam mengapresiasi budaya, tradisi. Jadi jangan sampai di lingkungan kita, teman-teman semua ya. Jadi tanpa terasa, nggak taunya ternyata faham-faham ini masih ada. Ini kayaknya masih bikin penasaran nih saatnya ya. Apakah mungkin ada hubungannya dengan pergerakan komunis di Indonesia? Ini kayaknya perlu kita lanjut Ustaz.
di episode berikutnya nih. Kayaknya makin mengerucut. Kayaknya nilai-nilainya yang disebut sebagai teosofi ini hanya berganti kulit. Yeah. Apakah penting? Ya sekarang masih ada mereka masih mengadakan kegiatan-kegiatan juga dan juga masih mempropagandakan kan, walaupun mungkin nggak semasif dulu kan punya majalah-majalah mereka. Ya jangan sampai sekarang teman kita nggak terasa atau kita menjadi salah satunya saja. Ya untuk teman-teman yang menggunakan sosial media atau juga merasa ini sebuah informasi yang perlu disebarkan, mau silakan sebarkan linknya sebanyak-banyaknya. Menyelamatkan teman-teman kita ya, apalagi ini sesuatu akidah yang datangnya dari penjajah ya, dan kita udah tahu bahwa arahnya kemana. Mudah-mudahan kita dilindungi dari hal-hal seperti itu. Jangan kapok Ustaz untuk datang lagi Ustaz. Ini masih panjang perjalanan nih kayak sepertinya ya. Dan teman-teman semuanya, sampai ketemu lagi di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.